Mengapa kitab Kristen tidak memiliki satu tafsiran sebagai panduan menjelaskan isi-isi di dalam Alkitab? Sekarang kalau kita punya kitab tafsir sendiri, siapa? Dan apakah jaminan bahwa dia tafsir benar? Karena itu kita punya banyak buku tafsiran. Terlalu banyak itu. Ribuan kalau nggak jutaan itu. Hanya saja karena banyak faktor menyebabkan tafsiran bisa berbeda-beda. Contoh saja, Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ada berapa orang di situ? Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berapa pribadi di situ? Dua apa satu? Dua itu siapa? Allah satu, kedua Juru Selamat kita. Tapi mungkin satu, Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi sebenarnya Yesus Kristus saja satu, tapi Yesus Kristus punya dua jabatan, Allah dan Juru Selamat. Nah, dari itu saja dua tafsiran. Sudah pegang yang mana? Saksi Yehova pegang dua. Jadi Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu Juru Selamat, tapi bukan Allah. Tapi kita membaca Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus itu punya dua jabatan, Juru Selamat dan Allah. Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada Pendeta Ezra Soru. Kenapa tafsiran Alkitab kita berbeda-beda? Antara Katolik dengan Protestan berbeda. Antara HKBP dengan Advent itu berbeda. Bagaimana cara memahaminya? Bukankah Kristen itu bertuhan kepada Yesus? Di sini Pendeta Ezra Soru memberikan penjelasan kepada jemaatnya bahwa Yesus itu memiliki dua jabatan, Allah dan Juru Selamat. Jika Pendeta Ezra Soru mengatakan Yesus itu memiliki dua jabatan, berarti ada yang memberikan jabatan kepada Yesus. Biasanya yang memberikan jabatan ini lebih tinggi daripada yang menerimanya. Bisa disimpulkan bahwa Yesus itu hanyalah utusan untuk kaum Bani Israel. Seperti yang disampaikan oleh Yesus di dalam Bible, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Di sini pertanyaan jemaatnya belum dijawab oleh Pendeta Ezra Soru. Namun ada debat yang sangat menarik yang bisa menjawab pertanyaan dari jemaat dari Pendeta Ezra Soru ini. Jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Selamat menyaksikan. Alkitab ini ada jalur kita untuk sesat di sini. Kalau kita menggunakan Alkitab ini sesuai dengan keinginan kita, dibiarkan kita sampai Bapak jatuh. katakan tadi firman Tuhan. Makanya kita harus dituntut Alkitab ini. Artinya kita membaca, diajar oleh dia. Enggak, saya mau setuju dengan Bapak. Itu firman Tuhan bukan? Sebahagian. Sebagian. Iya. Ada cerita-cerita di sini bukan firman Tuhan, tapi mengenai Tuhan juga akhirnya. Pak Panenggolan setuju itu bukan sebagian firman Tuhan. Segala kebenaran yang ada di dalamnya adalah firman Tuhan. Kalau ada yang salah itu bukan firman Tuhan. Jadi Bible ini firman Tuhan atau bukan? Firman Tuhan. Semuanya. Itu tadi ada yang salah, ada yang salah. Jadi dijelaskan di sini keburukan yang jelek pun dibahas di sini. Jangan seperti Kristen yang lain dikuduskan ini Alkitab ini didewakan, tidak boleh ada di atasnya begini. Oke. Saya kasih contoh. Yang kotor pun ada dibahas di sini, ada. Saya kasih contoh. Dikatakan orang kaya sama orang kaya mau masuk surga seperti Gajah masuk lubang jarum. gajah masuk lubang jarum. Itu nggak ada itu di situ. Artinya kalau begitu orang kaya nggak mungkin masuk surga. Orang kaya juga bisa masuk surga. Salah tulis itu. Ada nggak dalih? Salah tulis. Memang berbagai versi ya. Ada juga pendeta pernah aku dengar menjelaskan yang dimaksud lubang jarum adalah tembok Yerusalem itu. Iya. Ada yang sempit di situ. Kalau masuk onta pakai beban nggak bisa masuk. Harus dilepas dulu bebannya. Itu maksudnya. Saking sempitnya disebut dia lubang jarum. Metaforikal maksudnya kan? Nah, ini kita nggak ada masalah dengan keterangan metafor. Ya mereka. nggak apa-apa dengan majas metaforikal juga kita terima. Masalahnya bukan itu. Bapak dapat ilmu dari mana Bible ini firman Tuhan? Karena sudah baca. Di mana? Di mana Bible mengatakan dirinya firman Tuhan? Berikan kepada saya satu saja ayat yang mengatakan Matius sampai Wahyu itu firman Tuhan. Malah kebalikan, Pak. Itu kepercayaan, Pak. Ada yang tidak percaya, ada yang percaya. Bukan Bible. Yang firman Tuhan di sini apabila dikatakan Bukan firman Tuhan berfirman, akulah Tuhan semesta alam mengatakan begini-begini, itu baru firman Tuhan. Tapi kalau cerita sejarah itu bukan firman Tuhan. itu- Tapi ingat, karena ada hubungannya dengan firman Tuhan maka dijelaskan gitu loh. Oke, 2 Korintus 11 nomor 17. Paulus katakan bukan firman Tuhan, Bapak katakan firman Tuhan. Yang salah siapa? Bapak atau Paulus? Apa yang aku katakan
Aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Kata Paulus bukan firman Tuhan. Bapak bilang firman Tuhan. Yang salah siapa? Bapak atau Paulus? Tentunya kita sudah mendengarkan bagaimana isi dari dialog singkat ini. Sampai pendeta sendiri kebingungan, Alkitab ini sepenuhnya firman Tuhan atau bukan? Di mana pendeta ini mengatakan, Alkitab ini sebagian adalah firman Tuhan, sebagian karangan manusia, sebagiannya adalah buku sejarah. Tapi jemaat dari para pendeta ini mengatakan bahwa Alkitab ini adalah firman Tuhan. Tapi saya berani mengatakan, Alkitab ini hanyalah karangan dari manusia, di mana di dalam Alkitab ini sangat banyak sekali yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, bertentangan dengan sains, teknologi, meteorologi. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa. Tapi penelitian dari para ilmuwan, fungsi gunung bukanlah untuk menahan goncangan gempa, tapi untuk menyentabilkan bumi, karena itu adalah pasak bumi. Para ilmuwan sepakat dengan Al-Quran. 1400 tahun yang lalu, Al-Quran sudah menjelaskan bahwa fungsi gunung itu adalah pasak bumi, untuk menyentabilkan bumi. Tapi kita temukan di dalam Alkitab bahwa fungsi gunung itu adalah untuk menahan goncangan gempa. Jika fungsi gunung itu untuk menahan goncangan gempa, otomatis orang yang tinggal di pegunungan tidak pernah merasakan gempa. Tapi sekarang ini, orang yang tinggal di pegunungan lebih sering merasakan gempa. Kemudian dikatakan di dalam Alkitab bahwa langit ini punya tiang. Kalau langit ini punya tiang, otomatis orang yang lewat, pesawat yang lalu lalang, ini sudah menabrak tiang langit. Dikatakan di dalam Alkitab bahwa bumi ini mengapung di atas air. Tapi NASA tidak pernah menemukan bumi ini mengapung di atas air. Tapi Alkitab memberikan penjelasan bahwa bumi ini mengapung di atas air. Banyak sekali ayat-ayat Alkitab yang bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dengan sains, teknologi, meteorologi. Apakah jemaat dari pendeta ini masih meyakini kalau Alkitab itu firman Tuhan? Terima kasih sudah menonton. Jika menurut teman-teman ini bermanfaat, silahkan ditekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan.